Namaku John Joshua Ortega Panggabean dengan NIM E11012111061 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan membahas tentang 25 teori komunikasi untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah teori komunikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori komunikasi behaviorisme dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson. Teori behaviorisme mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Yang kedua, teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi humanisme dikembangkan oleh Neil yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum, menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, yaitu teori informatif. Teori informatif dikembangkan oleh Shannon dan Weaver, menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi juga akan efektif. Yang keempat, teori uses and gratifications, penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer dan Coates. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Yang kelima, teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs and Shaw. Beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi yang dianggap penting oleh masyarakat. Dan yang keenam, teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah dua orang yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan hidup sendiri. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Yang ketujuh, teori komunikasi nativisme. Chomsky dan Hadley adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Dan yang kedelapan adalah teori sibernatik. Wiener adalah tokoh di balik teori ini. Teori sibernatik merupakan sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapannya biasa diperuntukkan pada siswa agar mencapai hasil yang efektif. 9. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks, di mana proses-proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibari, dan ekuilibrasi. 10. Teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Balrokech dan Malvin De Fleur. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural masyarakat. Sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. 11. Teori komunikasi inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh Maguire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. 12. Teori kultivasi.
Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. 13. Teori komunikasi Spiral of Silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of Silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain di masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noelle dan Neumann. Yang ke-14, teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada di masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ke-15, teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kedua, pembelajaran berdasarkan melalui ingatan. Ketiga, melalui tindakan. Serta terakhir, melalui motivasi dari masing-masing individu. 16. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam komunikasi. Eric Berne adalah pengembang teori analisasi ini yang dinilai cocok digunakan untuk konseling kelompok. 17. Teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa, dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini adalah turunan dari teori uses and gratifications. 18. Teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa contoh mencetuskan teori ini diantaranya Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling berketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. 19. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru, sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Yang ke-20, teori sikap. Harding dan Wood, dua teoretikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint atau teori sikap ini sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Harus menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Teori ini memiliki makna yang tidak jauh dengan dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari teori ini adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Yang ke-21, teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoretikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-22, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antara anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian
dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Yang ke-23, teori connectionism. Teori ini juga disebut teori trial dan error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian jika dalam usaha coba-coba tersebut tidak sengaja timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. Yang ke-24, teori systematic behavior atau Hull. Clark C. Hull mendalami teori ini dalam usahanya mengembangkan teori belajar dalam komunikasi. Beberapa prinsip yang digunakan memiliki kesamaan dengan prinsip para behaviorus yang berdasarkan adanya stimulus dan respons serta motivasi. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan, maksud tertentu harus dimiliki dalam seseorang yang sedang belajar. Kebutuhan tersebut harus ada sebelum suatu respon yang dapat diperkuat oleh dasar pengurangan kebutuhan. Kemudian dalam hal efisiensi belajar tergantung pada besarnya tingkat pengurangan serta kepuasan motif. Yang terakhir, yang ke-25, teori operant conditioning atau Skinner. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Skinner. Skinner menganggap penghargaan dan motivasi adalah dua faktor penting dalam pembelajaran. Tak hanya itu, Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam komunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, seorang guru memberikan penghargaan hadiah atau nilai tinggi yang bertujuan agar anak menjadi lebih rajin. Dalam proses ini, guru mempunyai peran untuk mengontrol dan membimbing siswa dalam proses belajar. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Sekian penjelasan saya tentang 25 teori komunikasi. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.